yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di online Sunday Service DYC. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Setiamu tak pernah
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way in me. Oh, God. We give you our heart, the only one I praise, the only one I worship. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Shalom Sobat DYC, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan yang sehat. Amin, dalam keadaan yang sehat ya. Dan terima kasih untuk pengurus yang sudah mempercayakan saya sekali lagi untuk memberitakan firman Tuhan di DYC Sunday Service. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih kami boleh berada dalam keadaan seperti ini, baik kami yang sehat ataupun sakit. Kami percaya Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Dan kami yakin dalam kelemahan pun kuasa Tuhan sempurna. Terima kasih untuk detik demi detik kami boleh menghela nafas. Kami boleh menerima kasih karunia Tuhan. Kami boleh menerima karunia keselamatan. Dan kami masih diperingatkan secara rohani oleh kakak pembina kami, oleh orang tua kami, oleh pendeta kami, gembala kami. Dan saat ini melalui hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu supaya apa yang Tuhan inginkan Sobat DYC boleh mendengarkan. Kiranya Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Baik, pada saat ini saya sangat rindu untuk sharing tentang satu tema yang sedang saya gumuli akhir-akhir ini, di mana kita melihat bahwa lingkungan di sekitar kita sudah mulai rusak. Ya, rusak tentu saja dari kacamata kita sebagai orang Kristen, dan kita harus sadar akan hal itu. Kita harus tahu bahwa dunia ini
sedang dibawa oleh suatu kuasa, yaitu kuasa jahat pastinya, ke dalam suatu masa yang, atau suatu keadaan, suatu situasi yang benar-benar kelam, yang membuat orang menjauh dari Kristus, yang membuat orang sudah blur keyakinan mereka kepada suatu kebenaran yang absolut. Ya, oleh karena itu saya rindu kita semua merenungkan ini, dan setelah mendengarkan pesan ini kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita terapkan saat ini juga. Tema yang saya berikan adalah spiritual awareness. Spiritual awareness. Awareness tahu dong ya. Awareness merupakan kesadaran. Secara sederhana, spiritual awareness adalah kesadaran rohaniah. Rohani, bersifat roh. Dan di sini saya ingin membahas apa pentingnya spiritual awareness bagi orang percaya. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita harus paham apa sih itu spiritual awareness. Nah, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa spiritual awareness itu hal yang mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan adalah cara-cara di mana mereka menemukan suatu ketenangan batin. Bahkan ada yang meyakini bahwa spiritual awareness merupakan suatu cara untuk menemukan diri yang sebenarnya, di mana diri yang sebenarnya ini yang adalah roh, memiliki power, memiliki kuasa, kekuatan yang supranatural. Karena bagi sebagian orang mereka meyakini bahwa diri ini atau jiwa ini, roh ini yang kita miliki, yang berada di dalam diri kita, merupakan percikan dari Tuhan menurut konsep mereka. Sehingga karena percikan dari Tuhan, manusia itu bisa memiliki power yang dari Tuhan itu, ya, misalnya menyembuhkan diri sendiri, ya, self recovery, self healing dan sebagainya. Dan semua terpusat kepada kemampuan manusia itu sendiri untuk memulihkan atau merubah atau melakukan sesuatu yang secara normal tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi ketika menemukan diri yang sebenarnya, maka manusia bisa melakukan hal-hal itu. Ya. Dan kalau kita melihat juga di sekeliling kita, banyak orang berpikir bahwa dunia ini semakin lama semakin mudah ya, dengan adanya teknologi, dan membuat segala-galanya menjadi mudah ya. Dan mungkin ya ada di antara kita yang berpikir bahwa kehidupan Kristen ini merupakan kehidupan yang ribet. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian orang, terlebih lagi anak-anak muda, berpikir bahwa kenapa di Kristen banyak aturan, kenapa di Kristen itu banyak sekali rules yang harus mengatur ini itu, ya. Ya belum aja kalian hidup di zaman perjanjian lama yang sangat-sangat strict dengan aturan itu, dan ketika ada orang yang melanggarnya, bisa-bisa dia mati, ya, mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi kita hidup dalam zaman anugerah. Mungkin karena banyak orang salah menafsirkan anugerah itu, jadi menganggap anugerah itu ya gratis, ya, dan apalagi banyak orang sangat menyukai hal-hal gratis, ya, dan mereka take it for granted. Mereka menganggap itu ini gratis, jadi kita bisa ya melakukan seenaknya, dan mungkin itu yang dilakukan dalam kehidupan rohani. Nah, saya ingin kita baca dari ayat yang sangat populer, kitab Roma, dan kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, semua sudah tahu juga, dan surat ini ditulis kepada orang-orang Roma, orang-orang Kristen yang ada di Roma maksud saya, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, mungkin bagi beberapa hamba Tuhan lain yang sudah pernah menghotbahkan dari ayat ini, mereka berbicara tentang transformasi, ya kan?
tentang bagaimana ada metamorfosa dari kehidupan manusia lama dan manusia baru. Nah, saat ini saya ingin memfokuskan pembahasan kita kepada itu tadi, spiritual awareness. Jadi, dari ayat ini, apa hubungannya dengan spiritual awareness? Oke, saya jelaskan dari hal yang umum tadi, ya, menuju kepada hal-hal yang lebih spesifik, sehingga akan bermuara pada ayat ini. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa banyak orang muda mungkin, atau ya orang zaman sekarang lah, berpikir bahwa ngapain kita ribet-ribet kalau semuanya gampang, ya kan? Dunia kemudahan yang ada saat ini menunjukkan betapa manusia itu sangat suka dengan hidup nyaman dan sangat menolak penderitaan. Tapi saya yakin banyak di antara kita atau banyak orang lain ya masih mempertanyakan mengapa ada penderitaan di dunia ini, apalagi kita berada dalam pandemi COVID, ya. Mungkin kalian juga bertanya, mengapa harus ada standar yang mutlak dalam hidup ini? Tadi di awal saya mengatakan bahwa standar atau kebenaran mulai blur, ya. Kenapa kita selalu harus mematok pada satu kebenaran? Ya, di dalam Kristen hanya adalah satu kebenaran. Ya, ada ayat mengatakan bahwa Aku, Yesus, adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang lain pun yang bisa dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berarti the only way hanya kepada Yesus. Tapi banyak orang menentang itu. Yang benar aja. Kan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju keselamatan. Oke, itu yang ingin saya singgung sedikit. Nah, mengapa ya harus ada aturan, ada standar yang absolut dalam hidup ini, ya? Saya yakin bagi banyak orang Kristen ya yang tidak sadar bagaimana spiritual realm itu, ya, alam roh itu bekerja. Ya, saya tidak berbicara dengan paham-paham orang lain yang sudah saya sempat singgung di awal tentang bagaimana kita hidup secara roh dan kita memiliki power dari roh itu, ya. Banyak orang juga, mungkin banyak orang Kristen juga ikut kegiatan-kegiatan yang mereka tidak sadari itu ada muatan-muatan yang mengarah kepada konsep yang keliru tentang spiritual awareness, ya, tentang kembali ke alam, dan kita harus meraih kekuatan dari alam dan sebagainya, ya, melalui aktivitas yang, ya, kalau bisa saya sebutkan melalui yoga, melalui tai chi, seperti itu. Ya, mungkin orang menganggap itu senam, ya, tapi basically kalau kita mau telusuri, kita mau kuliti lebih dalam, itu akan kembali kepada suatu konsep-konsep ya, saya bisa katakan di luar Kristen. Oke? Kita tidak membahas itu terlalu jauh, tapi sekarang kita masuk ke dalam kontennya, yaitu apa itu spiritual awareness. Oke? Untuk memahami spiritual awareness ini saya bagi dua bagian secara umum, ya, agar lebih mudah kita mencerna. Jadi ada dua belah perspektif di sini. Yang pertama adalah spiritual awareness menurut dunia atau non-alkitabiah. Itu yang saya katakan. Yang pertama adalah spiritual awareness menurut dunia, dan ini mungkin kalian bisa lihat konkretnya ya di toko-toko buku. Kalau kalian melihat buku-buku di Gramedia atau Books and Beyond or Kinokuniya dan lain-lain, dan kalian merhatiin buku-buku apa yang selalu dibeli alias best selling literatures, ya, maka kalian akan mendapatkan bahwa buku-buku yang best selling itu adalah buku-buku yang bertema psikologis, terutama tentang cara menemukan kebahagiaan, ya, ada tentang meditasi juga, bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan dan sebagainya. Dan setiap kali saya ke mall saya melakukan itu, ya, kalian percaya atau tidak, saya selalu survei, ya, kecil-kecilan. Oh, ternyata ini buku yang gemar dibaca orang, gitu, yang dibeli orang, bestseller lah, ya. Ya, buku-buku kurang lebih seperti itu, dan tema-tema yang best selling itu adalah tentang menjadi kaya, ya kan? Ya, selain buku-buku yang bersifat tips atau tutorial, tapi banyak orang yang membeli buku-buku yang bertemakan how to be rich, ya, how to be a rich man, gitu, dan cara mendapatkan kebahagiaan. Nah, melalui itu tadi metode-metode yang mengosongkan pikiran lah dan sebagainya. Dan ya, kedua hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia. No wonder people bought that book, ya, those books, okay? Karena makin kesini tantangan hidup semakin berat, kan. Jadi orang mencari kebahagiaan lewat kekayaan,
lewat cara-cara untuk mencapai kebahagiaan, apapun caranya. Bahkan orang sudah tidak mendengar lagi khotbah di gereja karena mungkin mereka berpikir there is no concrete solutions ya dari gereja. Itu menurut mereka. Oke. Tidak hanya buku-buku ya, tapi serial podcast dan video-video YouTube juga banyak memunculkan konten-konten seperti yang saya bilang tadi, yaitu cara menjadi kaya, cara mendapatkan kebahagiaan. Dan kalau kita berbicara soal cara mendapat kebahagiaan dan menemukan power ya dalam diri kita, serta memperkuat power dalam diri itu melalui meditasi atau mungkin yoga, tidak heran banyak orang mengikuti senam-senam seperti itu yang sudah saya bilang tadi juga. Nah, itu yang saya bilang konsep dunia tentang spiritual awareness. Jadi mereka menganggap bahwa nature ini, alam ini mempunyai kekuatan yang bisa kita ambil, yang bisa kita sempurnakan di dalam diri kita, karena kita adalah percikan dari Tuhan. Oke. Kemudian tidak sedikit juga motivator-motivator dunia yang memakai teori-teori ini dalam seminar-seminar mereka, entah itu disadari atau tidak ya. Bahkan juga kadang saya mendengar ada di gereja juga orang-orang menyampaikan materi yang sebenarnya sudah agak keluar jalur seperti itu. Dan konsep ini juga diperkuat dengan filsafat Plato ya. Semua tahu Plato ya, Plato, Aristoteles, kemudian Socrates. Tapi Plato mempunyai suatu filosofi yang sangat populer bahwa jiwa adalah unsur yang nyata dan kekal, sedangkan tubuh adalah fana ya. Ciri-ciri seperti inilah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oke. Segala hal yang terkait dengan menuhankan apapun tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, mengandalkan diri sendiri yang benar-benar self-centralized. Kira-kira seperti itu yang saya bisa katakan. Ya, yang memusatkan kepada kekuatan diri itu sangat berbahaya. Oke, dan semua ini jelas adalah dosa. Dan ngebahas hal ini pasti akan panjang kalau kita mau kulitin satu persatu. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengertian spiritual awareness dari perspektif Alkitab? Semua tokoh-tokoh yang kita kenal dari Alkitab memiliki spiritual awareness. Oke, mulai dari Adam hingga Rasul Paulus. Dan karena mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh, dan terkadang Tuhan memakai malaikat bahkan nampak dalam bentuk cahaya atau api yang tidak yang membakar semak belukar, tapi semak belukar itu tidak hangus, tidak terbakar ya, seperti kisah Musa. Dan terus ya proses komunikasi dengan Tuhan itu merupakan bentuk dari spiritual awareness. Saya ingin menekankan di sini bahwa spiritual awareness juga tidak semata-mata berkaitan dengan penampakan seperti itu ya, apa yang Tuhan perbuat kepada tokoh yang spesifik, misalnya kepada Abraham atau kepada Paulus atau kepada siapa saja. Tidak hanya tentang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui pribadi itu, tapi juga Tuhan ingin menyatakan rencana Dia secara global, secara universal ya, melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu ada Alkitab gitu ya, karena Alkitab merupakan suatu skema rancangan Allah yang akan Allah lakukan ya di tengah-tengah dunia ini ya. Cuman masalahnya manusia cenderung malas membaca itu gitu, padahal sudah dikasih guideline, sudah dikasih guidebook ya, sudah dikasih map, gini loh yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya spiritual awareness tidak semata-mata berkaitan dengan kehendak Allah, tetapi juga rencana Allah baik bagi alam semesta, secara khusus dunia ini. Okay? Kitab Kejadian sampai Wahyu menyibak atau membuka, menyatakan rencana Allah dan apa yang akan terjadi di dalam dunia, walaupun tidak digambarkan secara detail karena keterbatasan penulisan di zaman itu. Oke. Jadi spiritual awareness di sini menurut Alkitab secara sederhana adalah kesadaran kita tentang adanya realitas yang spiritual ya, yang rohani, bersifat roh selain materi, dan realitas ini bekerja di balik layar, behind the scene, untuk menentukan apa yang terjadi dalam peristiwa yang kasat mata. Ya, apa yang kita bisa lihat itu semua ada yang mengerjakan di balik layar. Dalam hal ini saya berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi berdampak langsung dalam hidup manusia. Namun masalahnya, tidak semua orang dapat memiliki spiritual awareness ini.
Sebab kesadaran rohania ini hanya dimiliki dan bisa dimiliki oleh anak-anak Tuhan saja, manusia yang sudah lahir baru. Orang di luar Tuhan dan belum memiliki Roh Kudus tidak akan bisa memiliki spiritual awareness ini. Mereka akan melihat dunia ini penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, tapi mereka tidak bisa melihat ada apa di balik semua itu. Siapa yang mengerjakan semua itu? Oke, orang di luar Tuhan dan memiliki, sekali lagi, orang di luar Tuhan dan belum memiliki Roh Kudus dalam hidupnya tidak mungkin memiliki spiritual awareness yang benar. Ya, kunci untuk memiliki spiritual awareness adalah memiliki Roh Kudus. Jadi ini prinsip Alkitab tentang spiritual awareness. Sekarang, mengapa spiritual awareness ini penting? Kalau kalian sering baca Alkitab, ya pasti kalian akan lebih mudah memahami maksud saya pada kalimat-kalimat selanjutnya ini. Jangan mengira bahwa semua tokoh di Alkitab adalah orang-orang luar biasa. Banyak tokoh Alkitab yang taat, tapi tidak sedikit juga yang bebal, ya, dan tidak taat. Dan contoh konkret adalah Kain, kakak Habel. Kalau kalian mengingat cerita ini dalam pasal 7 dari kitab Kejadian, di sana dikatakan bahwa Kain membunuh Habel karena dia iri hati. Kenapa persembahannya Habel adiknya yang diterima sedangkan Kain tidak, ya. Kemudian di situ Tuhan mengingatkan, hati-hati Kain, ya. Ketika kamu marah, amarahmu sudah makin gede, makin besar, maka dosa sudah mengintip di pintu. Contoh lain adalah Raja Saul. Saul merupakan raja pilihan Tuhan, tetapi keiri hatian dia kepada Daud dan tidak beriman kepada Tuhan bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa kafir, bangsa Filistin, membuat dia harus turun tahta. Bahkan dia mencari spirit yang lain di dalam 1 Samuel 28. Ya, kalau kalian baca kisah itu, benar-benar Saul sudah lari jauh dari hadapan Tuhan. Padahal dia dipilih spesial oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Tapi karena iri hati, maka panggilan itu lari daripadanya. Masih banyak contoh yang bisa saya tunjukkan, ya. Namun contoh-contoh tersebut bukan ditujukan agar anak-anak Tuhan belajar untuk excuse, ya. Tetapi manusia harus belajar, orang Kristen harus belajar melalui contoh-contoh Alkitab. Itu semua untuk kita tidak menjadi seperti itu, ya. Kita harus belajar bahwa hidup kita ini sangat-sangat rentan, ya, dengan cobaan, dengan hal-hal yang menjatuhkan kita dari kebenaran itu dan membuat kita terseret oleh dosa. Nah, sekarang kita bahas mengapa spiritual awareness ini penting bagi orang percaya. Ayat yang kita baca tadi dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi orang-orang percaya yang tinggal di Roma, di mana Roma ini suatu ibu kota kekaisaran Romawi pada saat itu. Dan Roma ini, ya, kalau diibaratkan seperti Jakarta lah, yang penuh dengan hiruk pikuk aktivitas bisnis, ya, orang-orang dari berbagai bangsa, kepercayaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa saat itu golongan Kristen merupakan minoritas, ya, seperti Indonesia. Orang Kristen merupakan mayoritas dan masih diamati, wah ini orang Kristen, ya, pengikut Kristus. Apalagi waktu saat itu Christianity atau kekristenan merupakan hal baru, ya, yang belum lama pada saat itu, dan pasti dianggap aneh karena memiliki cara hidup yang berbeda lah dengan orang kebanyakan, gitu, ya. Dan hidup di kota kosmopolitan seperti Roma ini merupakan tantangan bagi umat Kristen, apalagi di bawah penganiayaan kekaisaran Romawi. Dan kita mendengar dalam cerita-cerita sejarah bahwa banyak orang yang dibunuh, ya, di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Banyak orang-orang yang sadis di situ. Dan bukan saja penganiayaan terjadi, tetapi juga lifestyle dan godaan orang-orang Roma pada saat itu bertentangan dengan kebiasaan orang Kristen, ya. Tidaklah beda kan dengan situasi kita saat ini yang, ya, kurang lebih sama lah, cuman kemasannya yang beda. Oke. Dan kita sudah yakin bahwa manusia baru kita sudah diselamatkan. Oke. Ini yang Paulus tekankan. Paulus tekankan, kamu sudah diselamatkan. Kamu adalah manusia baru. Kamu seharusnya tidak bisa lagi hidup seperti yang lama, ya. Nah, kita perlu ingat juga bahwa kita orang-orang percaya di zaman perjanjian baru merupakan cangkukan, ya, dari umat pilihan. Sebenarnya kan yang dipilih Israel, tapi kita menjadi bagian oleh iman Abraham, menjadi bagian daripada
orang-orang beriman yang dijanjikan kepada Tuhan bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, dan kita merupakan bagian dari pasir di laut itu. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya di kitab Roma, kita bisa memahami mengapa Paulus menekankan pengikut Kristus itu harus berubah oleh pembaharuan budi dan pikiran. Paulus secara panjang lebar menjelaskan perbedaan manusia lama dan manusia baru. Tentu saja sebagai manusia baru, pengikut Kristus harus mengupgrade diri secara rohani. Ya, kita harus memperbaharui diri kita secara mental, jiwa, dan pikiran manusia lama kita harus ditanggalkan. Ya, sebab Roh Kudus adalah pengganti Yesus, dan kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Nah, jadi spiritual awareness yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan perbedaannya dengan spiritual awareness dari pengertian duniawi, maka spiritual awareness kita harus benar-benar bertumbuh oleh pertolongan Roh Kudus. Ketika kita menjadi manusia baru, kita memiliki cara pandang Tuhan. Ya, bagaimana perspektif ilahi itu kita pakai untuk melihat hidup ini. Itulah spiritual awareness yang benar. Ya. Dan spiritual awareness yang benar sangat-sangat berlawanan dengan spiritual awareness yang kita bahas tadi di awal, bahwa manusia memiliki kekuatan, manusia memiliki power untuk menyembuhkan diri sendiri. No, bukan itu, karena itu mustahil. Ya, mungkin yang akan menyembuhkan itu adalah iblis, tapi ada bayarannya, ya kan? Pasti tidak pernah gratis lah berhubungan dengan iblis. Nah, kemudian menjadi manusia baru adalah anugerah dan privilege, karena kita masuk dalam agenda dan program Tuhan. Dengan kita memahami ini, maka kita akan melihat bahwa hidup ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita adalah part of God's plan, gitu, God's scheme. Jadi makanya sangat mengherankan bila manusia baru yang sudah punya akses ke surga, udah tahu dia jelas-jelas diselamatkan oleh anugerah, tapi mengambil kereta jurusan lain. Ya, mungkin karena kereta lain itu marketingnya lebih bagus. Makanya lagi-lagi kita sangat butuh spiritual awareness ini supaya kita tidak salah memilih kendaraan untuk menuju ke kegagalan seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara melatih spiritual awareness dalam diri kita? Dalam Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan bahwa kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Frase menjadi serupa ditulis dalam bahasa Yunani dalam satu kata, yaitu suskematizo. Artinya menjadi seragam, menjadi sama modelnya, gitu. Di sini Paulus mengingatkan bahwa si jahat memiliki program, ya, bahwa manusia dan seisi dunia ini akan menjadi semakin rusak, makin rusak, degradasi iman, degradasi moral, seperti itu, penuh hawa nafsu, dan tidak peduli dengan hal rohani. Persis apa yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7. Dan pada kalimat selanjutnya Paulus menuliskan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, yang menarik, ini bukan kata kerja perintah aktif, ya, tapi kata perintah pasif, be transformed. Tetapi untuk mencapai perubahan, tetap ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu kita harus mengendalikan pikiran kita. Perubahan itu merupakan hasil akhir, ya, tujuan akhir kita untuk berubah. Ya, kita tidak bisa berubah dalam sekejap mata. Be transformed artinya, oke, perubahan itu nyata, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk berubah. Makanya dipakaikan kata pasif di sini. Ya. Dan tentu saja yang merubah itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kita aktif, tapi Roh Kuduslah yang membuat ada perubahan. Hasil akhir dari pembaharuan budi adalah perubahan, ya, sehingga kita bisa lagi mengendalikan diri kita. Dan kalau kita tidak biasa mengendalikan pikiran kita, maka perubahan itu akan terjadi. Dan tidak ada patokan berapa kali kita harus berlatih mengendalikan pikiran, ya. Seperti nge-gym, kita tidak ada patokan berapa kali seminggu misalnya. Tetapi setiap saat bisa menjadi hari latihan kita atau detik-detik latihan kita. Karena pikiran ini adalah medan perang. Anytime, ya, bisa terjadi perang di pikiran itu. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 8, di mana kita harus melatih rohani itu seperti Anda nge-gym dan menginginkan bentuk fisik yang proporsional. Demikian juga dengan roh.
di mana roh itu jauh lebih berharga dari sekedar fisik, karena roh ini kekal, harus terus-menerus dilatih agar kita tahu mana yang berkenan kepada Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna menurut orang lain, tetapi dalam Kristus kita hidup menuju kepada kesempurnaan tanpa celah. Ya, asalkan kita harus terus-menerus berlatih untuk mengendalikan diri, terutama pikiran kita. Mari kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Saya berdoa supaya firman ini dapat menjadi bibit dan bertumbuh, berbuah bagi lingkungan kami, Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, di Diaspora Youth Community, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, memiliki kesadaran rohani yang semakin bertumbuh, dan melalui kesadaran rohani itu mereka mampu memilih jalan hidup yang benar, dan mereka tidak terjebak dengan prinsip-prinsip dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan GKRI Diaspora Tamrin City ke dalam tangan-Mu. Memberkati Bapak Gembala, bahkan seluruh pengurus majelis yang ada, bahkan setiap jemaat yang ada, Tuhan, supaya mereka senantiasa dipelihara secara iman, sekalipun di tengah-tengah pandemi. Tuhan, lindungi mereka secara fisik, secara iman, secara rohani mereka, Tuhan, secara mental juga. Tambah-tambahkan sukacita, supaya kami tidak menyerah dalam setiap keadaan yang sulit seperti ini, karena kami percaya buat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kami. Terpujilah Kristus, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami atas nama DYC mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bro Rivo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bro Rivo, keluarga, dan juga dalam keseharian. Nah, saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, nanti setelah doa berkat, kita bisa memberikan persembahan untuk pelayanan DYC. Nah, saudara, kalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan, saudara bisa mentransfernya atau melalui QR Code atau menulis nomor rekening yang ada di layar televisi saudara. Nah, saudara, saya mengajak kita semuanya untuk menambahkan Rp7 di belakang seberapapun yang kita tergerak untuk memberikannya. Semisal kita memberikan 50.000, mari tambahkan Rp7 di belakangnya menjadi 50.000 Rp7. Oke, Tuhan memberkati persembahan saudara. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kami boleh merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyapa kami, bahkan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang boleh kami rasakan. Untuk kekuatan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Untuk menjadi pembelajaran buat setiap kami. Biarlah ya Bapa, firman Tuhan yang boleh kami dapat, yang boleh kami dengar, itu boleh kami lakukan ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bro Rivo dalam pelayanannya, dalam ia mengajar keseharian di sekolah maupun dalam keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati dia ya Bapa, Engkau sertai dia, Engkau cukupkan segala sesuatunya. Engkau terus jadikan dia saksimu, Engkau terus jadikan dia alatmu ya Tuhan, dimanapun ia berada. Untuk setiap kami juga ya Tuhan, sebagai anak-anak muda ya Bapa. Kami yang sekolah, kami yang kuliah, maupun kami yang bekerja. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa, dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, orang-orang yang bertemu dengan kami, mereka boleh merasakan dalam diri kami ada damai sejahtera. Sehingga mereka juga turut menjadi berkat. Turut merasakan berkat yang kami rasakan. Turut mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami, kakak maupun adik kami. Tuhan sertai langkah kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan cukupkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Tuhan di antara kami apabila kami ada yang sakit. Mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kalau memang Tuhan menghendaki kami ya Tuhan, untuk kami boleh sakit ya Tuhan. Bila kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh berhikmat menjaga kehidupan kami, tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila dalam
beberapa hari ke belakang ya Tuhan. Ada di antara kami yang Tuhan berikan 1 tahun lagi ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah dalam usia kami yang baru, Tuhan sertai langkah kehidupan kami. Tuhan sertai kehidupan dalam keseharian kami. Supaya kami terus menjadi saksi Kristus. Kami terus membawa kasih Kristus, shalom Kristus dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin menutup ibadah ini ya Bapa. Kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak DYC. Tengadahkanlah kedua tangan-Mu. Arahkanlah pikiran dan hati-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.